5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara podcast Ngapel, Ngobrol Asik Pemilu Labusel. Pada episode kelima, saya Novi Ardian akan menjadi host kali ini. Hari ini kita akan ngobroli tentang yaitu tahapan pencalonan kepala daerah yang diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Untuk tema kali ini, kita sudah ditemani narasumber kita, mantan penyelenggara pemilu, Bapak Habibullah SP. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja. Teman pemilih, Bang Habib ini merupakan mantan anggota KPU Labuan Batu Utara periode 2010-2013 dan periode 2018-2003, benar ya Bang? Siap, betul. Nah, pernah juga sebagai tenaga pendamping P3MD ya, serta sekretaris dari MD Kahmi Labuan Batu Utara ya. Tenaga ahli pendamping desa gitu aja. Tenaga ahli pendamping desa ya Bang. Jadi Bang, di acara podcast kali ini kita akan ngobrol sedikit tentang tahapan pemilu nih, karena Abang juga sebagai mantan penyelenggara, jadi bisalah sharing kepada teman-teman pemilih di Labuan Batu Selatan bagaimana tahapan itu, terutama di tahapan pencalonan kepala daerah Bang. Karena kan pada pemilu lalu ada 3 calon kita di Labusel nih Bang, dan itu semuanya dicalonkan sama partai politik. Jadi sebagai pembelajaran juga kepada kawan-kawan teman pemilih, mohon nanti bisa Abang jelaskan kayak bagaimana proses tahapan pencalonan kepala daerah itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman pemilih, khususnya warga Labusel yang berbahagia, sebagaimana yang ditanyakan oleh host kita tadi, Pak Ardian, terkait bagaimana proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada Labusel di tahun 2024 yang lalu, serta bagaimana dinamika politik di Labuan Batu Selatan. Tentu jawaban yang pertama adalah bahwa seluruh proses penyelenggaraan pilkada itu tentu didasari oleh regulasi. Yang pertama, sama kita ketahui adalah undang-undang berkaitan dengan pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian selain daripada itu ada aturan teknis yang lazim kita ketahui, yaitu peraturan KPU yang dalam hal proses pelaksanaan pilkada tahun 2024 yang lalu adalah mengacu atau merujuk kepada peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota. Nah, di situ diatur proses bagaimana tahapannya apa saja. Nah, secara umum diterangkan, dijelaskan di dalam PKU tersebut adalah 3. Yang pertama adalah pengumuman pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati kepada KPU Labusel. Kemudian yang kedua adalah penerimaan pendaftaran pasangan calon yang diiringi dengan berbagai persyaratan-persyaratan, nanti akan kita jelaskan sedikit. Kemudian yang terakhir adalah penetapan apa? Penetapan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nah, di Labusel tempo hari sepengetahuan kita adalah bahwa 3 pasangan calon di Labusel ini adalah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kan ketentuannya begitu, bahwa dibenarkan satu partai politik saja pun boleh mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau kepala daerah, dengan ketentuan bahwa partai politik pengusung tersebut, walaupun satu partai politik, memenuhi persyaratan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPRD Labuan Batu Selatan. Nah, perlu teman-teman pemilih ketahui, kalau 20%
35 kursi bagi 20% itu kan 7. Nah, 7. Nah, kemudian dari masing-masing partai politik pengusung itu di sini semua koalisi ya. Ya, di sini Di koalisi. sini koalisi, tidak ada partai politik tunggal yang mengusung gitu, tapi koalisi tentu lebih memenuhi syarat seperti itu. Adapun kaitan bagaimana dinamika tadi ada. Iya, Nah, bagaimana? Labuhan Batu Selatan pasca dimekarkan di tahun 2028 silam, menurut hemat saya bahwa pilkada Labusel pertama itu adalah 2010, 2015, 2020 dan terakhir 2024. Tentu dari sisi politik, dalam artian elit-elit politik itu lebih dinamis gitu. Jadi dinamikanya tuh hidup Labusel tuh begitu dibanding daerah-daerah lain begitu kan. Misal di 2024 yang lalu geliat pilkada itu hanya paslon tunggal atau kotak kosong begitu. Artinya dari segi politik tentu lebih dinamis begitu dibanding daerah-daerah lain yang khususnya pasangan calon kepala daerahnya satu atau kotak kosong gitu ya, seperti itu. Jadi Bang, tadi agak menarik nih. Ya. Tadi kan disampaikan ada dinamika lah sebelum-sebelumnya. Kita lihat juga dari pemilihan 2020 saat itu kan ada dua paslon yang dari partai politik diajukan. Dan enggak Bang, itu kalau yang tahun lalu itu kan dia 3 pasangan calon. Itu semua dari partai politik. Betul. Di tahun 2020 itu ada yang dari perseorangan, ada juga yang dari partai politik. Nah, di situ mau nanya gini Bang. Kalau kita ingat ada dukungan partai politik itu ada dualisme. Ya kan? Itu jadi menurut Abang lah bagaimana untuk kedepannya untuk menangani itu agar tidak terjadi lagi. Baik. Yang pertama bahwa seluruh komponen yang terlibat dalam hal pelaksanaan pilkada, utamanya bagi penyelenggara dan peserta pilkada itu sendiri, mesti harus yang pertama mengetahui, memahami dan mematuhi secara utuh yang namanya regulasi, apakah undang-undang maupun PKPU itu sendiri. Nah, yang berkaitan dengan usung-mengusung, dukung-mendukung dari partai politik ke pasangan calon. Kenapa harus memahami dan mematuhi secara utuh terhadap regulasi? Karena disitulah kita tegak lurus. Jangan sampai kemudian hal-hal yang sedemikian rupa terjadi di kemudian hari. Nah, sekeras apapun benturan dan dinamika di internal partai politik yang mengusung calon bupati dan wakil bupatinya, ya lagi-lagi kembali kepada regulasi. Nah, kalaupun seandainya itu terjadi, tarik menarik begitu kan. Kemudian kalau sempat terjadi, terus apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini Kabupaten Labusel? Ya tentu mengklarifikasi kemana sih sesungguhnya dukungan ini gitu. Alasannya kenapa ditarik ya, kemudian kemana dukungan sesungguhnya, kan itu sudah dijelaskan, diatur dalam PKPU kan. Seperti itu, yang semuanya ada konsekuensi. Nah, ketika misalnya terjadi menarik dukungan gitu. Menarik dukungan itu kan ada konsekuensi gitu dalam PKPU. Mungkin bisa juga salah satu konsekuensinya itu adalah bahwa partai politik yang bersangkutan tidak diberi kesempatan lagi untuk mengusung atau mencalonkan yang bersangkutan jadi calon bupati dan wakil bupati. Nah, seperti itu. Terus lagi yang terkait kalau ada dualisme, bukan dualisme, dua dukungan gitu. Nah, sebagai KPU sebagai penyelenggara pilkada atau pemilu, ya tentu harus melakukan klarifikasi.
mana sesungguhnya dukungannya itu diberikan. Kira-kira seperti itu. Jadi Bang, kalau kita lihat kan di 2024 semalam itu kan ada aplikasi pencalonan Silon. Siap. Nah, mungkin bisa diceritakan juga pengalaman Abang sebelumnya. Ya. Apakah aplikasi itu membantu teman-teman penyelenggara, mau penyelenggara ataupun teman-teman dari partai politik dalam mengajukannya? Apakah aplikasi Silon ini sudah ada sebelumnya? Karena kan saya masih baru nih Bang di KPU untuk megang aplikasi Silon. Jadi mungkin bisa ceritakan Bang. Baik, terima kasih Bang Ardian. Sesuai dengan perkembangan zaman di era modern dan digital ini, yang namanya aplikasi ini sangat dibutuhkan karena sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu untuk mempermudah seluruh proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri, yang namanya tadi Silon ya, aplikasi sistem informasi pencalonan. Membantu bagi pihak pasangan calon ya, begitu juga sangat mendukung dan membantu kinerja dari KPU sebagai penyelenggara pilkada itu sendiri dalam hal untuk mempermudah administrasi, menginput data, dokumen dan sebagainya gitu. Jadi kalau dulu memang ini belum ada gitu. Di 2010, di 2015, nah tetapi ketika 2020 yang lalu ya, bahwa dan 2020 dan 2024 ini sangat sudah ada dan sangat mendukung dan sangat membantu sekali bagi kita, baik peserta pilkada maupun penyelenggara maupun KPU. Nah, harapannya terkait dengan aplikasi yang begini-begini ya, Silon ini tentu harus dipertahankan dan dikembangkan serta ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi Bang, ini menarik nih. Berarti Silon itu kita gunakan di mulai pemilihan kepala daerah di 2020 dan 2024. Iya. Berarti sebelum itu bagaimana cara untuk partai politik mengajukannya, Bang? Bisa dijelaskan? Nah, sebelum adanya aplikasi Silon ya, mekanisme proses pendaftaran itu ya tetap ada, tetap berjalan, terlaksana dengan baik, tentu dengan cara yang manual gitu. Berarti bawa dokumen yang hard copy begitu-begitu ya kan. Nah, seperti itu. Itulah perubahan dan perkembangan zaman yang tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa tolak. Nah, kita anak-anak milenial, generasi muda yang akan datang tentu mengharapkan aplikasi di era digital ini tentu harus dipertahankan, dikembangkan untuk yang lebih baik lagi. Ya, berarti partai politik itu datang ke kantor KPU bawa berkas lain, bawa berkas banyak. Betul. Semua dukungannya juga, ya, sama partai politik pendukungnya. Betul. Dan di situ juga diverifikasi. Kan pertama kan mereka datang mengantar, ya kan, kita cek dulu, kita terima gitu. Selanjutnya kan ada tahapan tuh, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Yang pertama tadi ya, begitulah. Jadi sangat membantu Silon ini. Sangat membantu, mempermudah, memperlancar proses pendaftaran pasangan calon, baik pasangan calon maupun KPU gitu ya, dalam hal untuk memudah administrasi, input data, persyaratan calon, dokumen dan lain-lain begitu. Oke Bang. Terus Bang, kalau kembali lagi kita cerita ke pemilihan kepala daerah kemarin 2024, itu ada beberapa kasus di PHP Bang terkait persyaratan pencalonan. Itu tentang beberapa kayak dukungan pasangan calon, dualisme tadi yang kita cerita tadi Bang. Mungkin ada juga dianya kayak dokumen-dokumen ijazah, dokumen-dokumen SKCK dan lain-lainnya. Itu dipermasalahkan walaupun saat pembuktian itu ditolak. Ada beberapa daerah tapi kebanyakan nggak, di Sumatera kayaknya kita nggak pernah dengar itu kasus itu Bang. Untuk hal yang demikian, apa sih yang bisa kita kasih tahu kepada
teman-teman pemilih Iya. khususnya, Mm. eh, batasan mana sebenarnya yang di tahapan pencalonan ini yang benar-benar bisa dibilang kuasanya dari penyelenggara pemilu? Karena Ya. kan ada tuh bahasa kayak kenapa bisa diloloskan calon ini kalau memang persyaratan calonnya tidak Iya. memenuhi. Itu selalu muncul tuh Bang, baik setelah pemilihan ataupun pasca sudah dilantik lah yang berjuang menang. Untuk mengantisipasi hal-hal sedemikian rupa agar tidak terjadi di kemudian hari, maka kembali saya katakan di awal tadi bahwa semua patokannya, rujukannya adalah memahami dan mematuhi seluruh regulasi terkait pelaksanaan pilkada itu sendiri. Nah, dalam hal ya kewenangan KPU melakukan semua proses pelaksanaan pilkada, dimulai pengumuman, penerimaan pendaftaran, verifikasi, sehingga kemudian sampai penetapan. Ini kan tentu memerlukan kerja-kerja yang keras, kerja-kerja yang serius, yang penuh tanggung jawab dan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi terkait memverifikasi keabsahan dokumen persyaratan pasangan calon. Jangan sampai kemudian KPU itu lengah, lalai, abai terhadap hal-hal apapun terkait dokumen pasangan calon, KTP-nya, ijazahnya, seperti itu. Nah, ditambah lagi pasangan calon. Nah, kita kan tahu kepala daerah ini kan adalah orang tua, ya. Iya. Nah, calon pemimpin. Tentu jangan melakukan upaya-upaya yang tidak dibenarkan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, sembari, masyarakat juga dituntut untuk proaktif dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pasangan calon. Begitu juga teman-teman Bawaslu begitu, untuk proaktif bisa mengawasi pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, khususnya di Labuan Batu Selatan. Karena pasca semalam itu Bang, itu selalu tuh muncul kan Bang, biasa di media sosial. Ya. Kayak, kenapa sih harus bisa diluluskan sama KPU berkas-berkas yang di dalam kutip dianggap mereka itu salah seperti itu Bang. Nah, di era keterbukaan publik bahwa tidak boleh ada pihak yang bermain mata terhadap hal gini. Ya, jika memang benar, ya laksanakan sesungguhnya dengan setegas-tegasnya. Tetapi ketika ada informasi ya yang menyimpang, yang menyeleweng, ketika dibuktikan memang betul apa yang disampaikan masukan oleh masyarakat maupun rekomendasi dari Bawaslu memang harus dikejar dan ditindaklanjuti begitu. Ketika memang sah adanya, terbukti memang tidak sesuai begitu ya, tidak sesuai ya memang harus KPU harus mengambil tindakan tegas begitu, karena disinilah dituntut kinerja, integritas dan profesionalitas KPU dituntut begitu, dituntut sehingga seluruh kebijakan dan tindakannya bisa transparan, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap publik. Kira-kira seperti itu. Berarti menarik tadi Bang. Berarti sebenarnya hal-hal yang demikian kan, ya, teman-teman pemilih itu bisa dikasih kesempatan sebenarnya untuk bisa melaporkan hal-hal itu ya kan. Kalau mereka ngerasa itu ada berkas yang salah. Oh tentu, kan ada di PKPU kan ada yang ada apa? Dalam kurun fase pendaftaran pasangan calon itu kan di situ ada dibuka ruang bagi publik untuk tanggapan masyarakat. Gitu. Tanggapan masyarakat. Silakan, misalnya ini nih paslon ABC gitu. Kira-kira ada nggak bermasalah gitu? Nah, KPU mungkin mudah melakukan kerja-kerja itu sudah baik dan benar, tapi mungkin juga ya ada silap ya mungkin hal itu kan di luar apa gitu ya, silap. Di situlah ruang bagi masyarakat berdasarkan PKPU untuk menanggapi pasangan calon yang ada di tahapan apa tadi Bang? Betul. Tahapan tanggapan masyarakat. Betul. Cuman itu tadi Bang,
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu Hmm, di tahapan pencalonan tadi kan kita Ya. kasih ruang itu teman-teman pemilih untuk ya, menanggapi betul. baik tahapan proses Hmm. pendaftaran, pesertaan calonnya. Tapi kenapa Hmm. di sebelum-sebelumnya itu tidak ada masyarakat yang berani untuk mengajukan itu, namun setelah selesai tahapan muncul Ya. di media sosial kayak gitu bang. Baik, terima kasih. Ada problem di tengah-tengah atau di kalangan masyarakat kita terkait hal-hal yang begini gitu. Kurangnya kepedulian terhadap potensi-potensi masalah yang berkaitan dengan dokumen persyaratan bagi pasangan calon. Yang pertama itu kebanyakan masyarakat kita mungkin ya, mohon maaf teman-teman pemilih, merasa ya cuek lah begitu ya, cuek sehingga minim partisipasi. Jadi ke depan harapannya adalah kita selaku masyarakat pemilih di Labuan Batu Selatan, misalnya pegiat-pegiat pemilu atau praktisi, akademisi, memang betul-betul harus mampu ya mengawal proses penyelenggaraan pilkada ini seperti itu. Jadi harapannya jangan biarkan KPU bekerja sendiri, tetapi bantulah KPU ya kan dalam melaksanakan tugasnya melalui partisipasi ya secara proaktif terhadap proses ini semua begitu. Berarti bisa dibilang Hmm. seluruh elemen itu sangat berpengaruh dalam Iya. menyukseskan Iya. pilkada ini bang. Jadi betul. Jadi cuek itu ya banyak faktor, mungkin tidak paham gitu ya. Jadi di sini juga ke depan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu baik ada tahapan pemilu atau pilkada ataupun tidak ada tahapan pilkada, hendaknya senantiasa melakukan yang namanya pendidikan politik atau pendidikan pemilih lah begitu. Sehingga informasi tersampaikan ke masyarakat, bertambahlah pengetahuan atau bahkan keberanian mereka, oh ternyata begini gitu. Karena pilkada ini kan sesungguhnya adalah pesta rakyat ya, sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang pilkada di pasal 1 di ketentuan umum itu kan menyatakan bahwa pemilihan, singkatnya ya, pemilihan bupati wakil bupati itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Nah, dikarenakan rakyat kita selaku rakyat yang berdaulat, ya kan? Oleh karenanya bukan hanya kedaulatan itu ketika pada hari hanya saja memberikan hak suara di TPS, tapi jauh sebelum proses itu memang tunjukkanlah kita betul-betul berdaulat, mulai dari proses pendaftaran pasangan calon sampai ke penetapan sehingga akhirnya nanti pada saat pemberian hak suara di TPS. Suaranya. Seperti itu. Jadi harapannya masyarakat harus proaktif, ya harus kritis seperti itu. Itu tentu dengan koridor-koridor yang sesuai dengan regulasi juga tentunya. Oke bang. Oke, sudah banyak nih tadi disampaikan lah pengetahuan baru untuk teman-teman pemilih. Waduh. Terkait tahapan tadi bang, tahapan pencalonan, bahwa tidak semuanya tahapan pencalonan itu adalah wewenang dari KPU, karena tadi ada pemeriksaan, verifikasinya, pemeriksaan dari berkas-berkas tadi bang. Betul. Dan suksesnya juga dari pencalonan ada andil besarnya tadi berarti bang, baik dari Bawaslu, baik dari peserta, baik juga dari seluruh masyarakat. Betul. Oke bang. Oke bang, sampailah kita di harapan terakhir. Mungkin bisa dikasih juga harapan, masukan lah terkait tahapan pencalonan ini bang. Kira-kira ada nggak untuk perbaikan yang lebih baik di tahapan pencalonan ini dari pengalaman abang lah sebelumnya yang sudah melakukan di Labuan Batu Utara, mungkin bang? Saya pikir tahapan pencalonan ini sudah cukup baik ya, sudah cukup baik
baik di proses pelaksanaan pilkada 2015, 2020, dan 2024 kemarin. Jadi harapan kita ke depan adalah semua pihak ya stakeholder bisa saling bersinergi untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada di daerah Labuhan Batu Selatan. Memang betul leading sektor penanggung jawab pelaksanaan pilkada sendiri kan memang KPU Kabupaten Labusel ya. Tetapi bahwa semua pihak juga dituntut kerjasamanya untuk bisa menyukseskan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Baik pemerintah daerah, kan seperti itu, yang memfasilitasi ya, yang ikut membantu fasilitasi dalam hal sisi anggaran, pelaksanaan pilkada, begitu juga dengan bapak-bapak kita ya di TNI Polri dalam hal keamanan pelaksanaan pilkada, begitu juga pihak-pihak yang lain. Pihak-pihak yang lain itu apa gitu? Sekolah ya, sekolah. Sekolah juga. Sekolah gitu ya. Sekolah itu perguruan tinggi ya. Sekolah itu ada dua sekolah dan perguruan tinggi itu ada minimal dua lah. Minimal dua. Yang pertama ikut membantu mensosialisasikan pelaksanaan pilkada sendiri, dan yang kedua adalah ikut membantu KPU dalam hal untuk memastikan keabsahan ijazah, fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pihak lembaga pendidikan ya, sekolah dan perguruan tinggi gitu, agar kiranya ketika petugas KPU datang ke pihak sekolah atau pihak perguruan tinggi, dimanapun berada tempat mereka bersekolah, tempat mereka kuliah itu bisa dengan cepat respon, mempermudah segala macam. Saya yakin saya melihat mengalami itu bahwa pihak-pihak tadi sekolah dan perguruan tinggi itu sangat proaktif ya, mempermudah KPU dalam hal memverifikasi dokumen ijazah yang dilegalisir itu. Kan KPU kan hanya menerima berkas dokumen untuk menyatakan keaslian ijazah yang dilegalisir itu kan bukan KPU kan, tetapi pihak sekolah dan perguruan tinggi. Nah, begitu juga pihak-pihak lain ya. Pihak lainnya berikutnya adalah stakeholder lainnya adalah Bawaslu ya. Dalam semua tahapan pelaksanaan pencalonan ini, pengalaman saya bahwa Bawaslu selalu mendampingi KPU melaksanakan tugas-tugasnya. Harapannya ke depan bahwa apa yang sudah dilalui, ditempuh dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pencalonan kepala daerah maupun pelaksanaan pilkada itu sendiri bisa lebih kita tingkatkan lagi, ya, lebih kita tingkatkan lagi agar benar-benar dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Itu aja Pak Dian. Oke, terima kasih Bang sudah sharing pengalamannya nih selama sebagai penyelenggara, dan ada lagi tadi boleh ada lagi tadi penyampaiannya. Mungkin kita bisa lagi ketemu nanti ngobrol bareng di kesempatan lainnya. Baik, dengan senang hati ya, ngapel ngobrol asik pemilu Labusel ini luar biasa. Siap. Ini apa namanya ya, inovasi kreasi yang menyesuaikan dengan kondisi kekinian ya, bahwa hari ini era milenial ya, karena banyak di kalangan itu ya asik senang dengan hal beginian begitu. Mungkin kalau zaman-zaman saya atau orang tua kita tuh mungkin radio atau televisi. Sekarang udah podcast ya, yang aktif di di medsos, YouTube dan lain-lain seperti itu. Oke, teman pemilih, terima kasih telah masih bersama kami di Ngobrol Asik Pemilu Labusel, ngapel. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Novi Ardian. Sekali ini undur diri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.